Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita absen dulu ya, satu persatu. Amel, Cahya, Neng Yeni, Neng Kori, Neng Siva, Abus, Neng Rima, Bintang, Ahmad Amiri, Abai. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini semuanya hadir. Baik, sebelum kita lanjut, siapa yang mau pimpin doa? Neng Kori, silahkan Neng Kori. Ayabina nabra'u al-fatihah naqtadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita lebih semangat lagi kita untuk membacakan yel-yel YPI Darul Mu'alamah. Siap ya. Kita bersama-sama ya. Berharap itu berbuat itu berdoa itu hasil adalah jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Hasil adalah jalani, sadari, mati, syukuri Allah Akbar. Ya alhamdulillah. Semangat. Gimana semangat hari ini? Ya alhamdulillah. Kita untuk lanjut ke materi, yaitu kita akan belajar IPS ekonomi, di mana dalam IPS ekonomi ini kita akan membahas tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, manusia mempunyai kebutuhan ya. Di dalam kebutuhan ini menjadi beberapa diantaranya ya, berdasarkan ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan primer. Apa yang dinamakan kebutuhan primer? Kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Di antaranya apa? Seperti sandang, pangan, papan ya. Apa itu sandang? Adalah pakaian seperti baju kita ya, seperti untuk perempuan itu kerudung, yaitu termasuk kepada kebutuhan sandang, itu pakaian. Dan pangan, ya, pangan itu adalah makanan. Nah, manusia itu kita memerlukan makanan. Kalau tidak makan, semuanya tidak akan hidup ya. Berarti jajan juga itu termasuk kepada makanan ya. Terus yang ketiga itu papan. Papan apa yang dinamakan papan? Papan itu ada tempat tinggal ya, tempat tinggal kita seperti rumah ya. Di rumah kita kalau misalkan tidak ada tempat tinggal, berarti nanti kita tidurnya akan kehujanan, kepanasan itu ya. Nah, itu termasuk kebutuhan pokok, itu kebutuhan primer. Nah, ada juga yang kedua, kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini pelengkap dari kebutuhan primer. Di antaranya ya seperti apa? Televisi, radio. Nah, walaupun kita tidak punya televisi atau radio, itu tidak apa-apa ya, tidak merusak atau tidak tidak termasuk kepada kebutuhan primer tadi ya. Untuk kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer ya. Nah, yang ketiga itu kebutuhan tersier ya. Tersier itu adalah kebutuhan yang dianggap kebutuhan mewah ya. Seperti apa kebutuhan mewahnya? Seperti beli mobil ya, seperti untuk perempuan mah perhiasan, dan juga tas mewah ya. Untuk laki-laki juga tas, sepatu, dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk kepada kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah. Walaupun kita tidak punya juga itu tidak apa-apa ya. Nah, itu mah termasuk kebutuhan mewah. Nah, nanti untuk
mengenai tentang tingkatan-tingkatan dari materi sekarang itu. Nanti Bapak akan membagikan kelompok ya kepada 3 bagian kelompok. Nanti siapa saja yang akan memimpin kelompoknya juga. Nah, sebelum membagikan kelompok, nanti ada tanya jawab, sesi tanya jawab ya. Siapa saja yang akan bertanya nanti mungkin dari kelompoknya masing-masing ya, atau pemimpin kelompoknya masing-masing yang mau bertanya. Nah, ini saya bagi ini untuk kelompok pertama itu nih dipimpin oleh Neng Amel ya. Neng Amel, terus Neng Kori, dan juga ini di sini siapa? Bintang ya. Bintang nanti akan bertanya. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan tentang mengenai kebutuhan-kebutuhan. Nah, nanti adik-adik ada yang tidak paham mengenai tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja sih Pak yang menjadi kebutuhan-kebutuhan itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, nanti insya Allah akan Bapak jawab ya mengenai tentang kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Oke, siapa yang mau tanya? Neng Amel, oke ya. Apa? Barang lilit. Ilit. Nah, barang ilit itu apabila jumlahnya sedikit akan mendatangkan manfaat. Apabila barangnya itu banyak, itu akan mendatangkan petaka. Seperti apa sih barang lilit itu? Seperti api. Api itu termasuk kepada barang lilit. Kita kalau sedikit itu butuh api. Seperti apa? Seperti sekarang mau masak itu butuh api. Kalau orang dewasa itu merokok butuh api juga ya. Kalau banyak jadi petaka. Misalkan rumah kita terbakar ya, itu jadi petaka. Dan yang kedua juga itu termasuk contoh barang lilit tadi seperti air ya. Air itu termasuk barang lilit. Nah, itu kalau sedikit itu menjadi kita akan berguna bagi kita. Kalau banyak air itu akan menjadi bencana seperti banjir. Itu kebanyakan itu menjadi bencana. Nah, itu ya, paham ya? Barang lilit itu termasuk kepada barang yang sedikit itu bisa menjadi memenuhi kebutuhan kita. Kalau banyak menjadi petaka. Itu barang lilit. Siapa lagi yang mau tanya? Bintang oleh. Apa yang dinamakan barang substitusi, Pak? Barang substitusi ya. Ya, barang substitusi yaitu barang yang dapat digunakan untuk mengganti kebutuhan lainnya asalkan memiliki sifat kegunaan yang sama. Nah, itu dinamakan barang substitusi ya. Itu bentuknya berbeda tapi kegunaannya itu sama. Seperti apa? Seperti kita mau makan itu perlu nasi, tetapi kegunaannya nasi itu kan misalkan nasi jauh beli nasinya ke warteg gimana. Nah, kita mengambilnya menggantinya dengan roti, barang jajanan rotinya itu sama, itu kegunaannya dengan nasi. Seperti apa lagi? Seperti mie. Nah, pakai mie juga itu termasuk kepada barang substitusi ya, yaitu barangnya beda tapi sama buat mengenyangin perut. Nah, itu ya. Itu jelas ya. Terus siapa lagi? Abus silakan. Barang mentah ya. Barang mentah bukan hanya buah atahnya atau jambu atah. Nah, tetapi ini yang dinamakan barang mentah ini ya, barang baku tetapi belum bisa digunakan. Seperti apa? Seperti bahan kosmetik, misalkan
kapas ya. Kalau langsung diambil dari itunya, dari apa, dari tangkalnya atau dari pohonnya, itu dipakai membersihkan bedak itu tidak mungkin, harus diolah dulu, itu termasuk itu. Dan juga ini buat makan seperti padi. Nah, padi ini termasuk barang mentah. Masa kita harus makan padi ya langsung ya, harus diolah, didesel dulu, digiling dulu oleh penggilingannya jadi beras. Terus habis dari beras jadi nasi, bisa dimanfaatkan. Nah, itu barang apa, barang mentah ya, itu paham ya. Nah, oke, setelah itu kita akan membagikan kelompok ya menjadi 3 bagian kelompok. Silahkan runding untuk kelompoknya, ini nanti dipimpin oleh Neng Mira, dan juga kelompok 2 itu Neng Kori, terus kelompok 3 Bintang ya. Silahkan untuk membagikan kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompok 1 Bapak tugaskan untuk, misalkan ya, misalnya untuk kelompok 1 nih ingin membeli perhiasan ya, perhiasan. Nah, ingin membeli perhiasan itu ya, misalkan kita pendapatannya itu minim ya, jadi harus menabung ya, menabung. Nah, untuk membeli perhiasan itu harus dengan proses sabar dulu, harus menabung. Nah, ini tugasnya untuk kelompok 1 itu membeli perhiasan seharga misalkan 2 juta ya, 2 juta, seharga 2 juta. Berapa hari yang harus dikumpulkan? Nah, itu silahkan ya buat kelompok diskusi. Terus untuk kelompok 3 Bapak kasih tugas untuk ini, misalkan apa, mau beli televisi ya, kipas angin. Oh, kipas angin, mau kipas angin seharga 1 juta. Nah, berapa hari yang harus dikumpulkan ya, nanti dihitung harinya. Nah, terus kelompok 3 ya, kelompok 3 Bapak kasih tugas untuk beli apa ya, beri televisi ya, televisi itu seharga 2 juta. Berapa hari harus dikumpulkan? Silakan runding dengan kelompoknya masing-masing, dihitung harinya ya, hitung hari, nanti jawab. Ya, seharinya itu berapa duit gitu. Boleh dihitung. Kalau bawa HP boleh dihitung HP-nya, pakai HP atau pakai tangan. Udah semuanya? Udah. Nah, saya tanya untuk ini ya, nanti masuk ke penilaian ya, ke kelompok 1, 2, dan 3. Nanti akan Bapak pilih apa betul ya jawabannya. Untuk kelompok 1 tadi kebagian apa tugasnya? Membeli emas atau perhiasan ya, 10 gram dengan harga 2 juta ya. Berapa hari yang harus dikumpulkan itu?
200 hari. Seharinya itu berapa duit? 10.000. Betul enggak ini kelompok 3? Betul. Oke, ya tepuk tangan itu. Terus kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya 1 juta. 1 juta. Ya, 1 juta. Berapa hari yang harus terkumpul itu uangnya? 100.000. Betul ini semuanya? Betul ya. Oke. Terus untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu beli televisi ya, televisi itu seharga berapa hari yang harus terkumpul ini? 200 hari. Berarti 200 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Genep bulan lebih. Ya, genep bulan lebih ya. Nah, itu seharinya berapa tadi? 10.000. Boleh ya, 10.000. Nah, betul enggak ini? Betul ya, alhamdulillah ya. Bisa. Nah, paham ya tentang itu? Itu tentang perekonomian. Misalkan kita pendapatan dengan minim, maka seharusnya jangan terlalu memaksakan. Jadi harus mengumpulkan dulu uangnya ya. Kita kan punya rencana nih, misalkan punya rencana pengen beli perhiasan seharga tadi berapa? 2 juta. Nah, kalau tidak pakai feeling atau tidak pakai dengan pikiran yang cermat, kita memaksakan dengan pinjaman seperti pinjam bank emo ya, seperti pinjam pinjol, nah ke bank lain. Nah, itu akan menambah beban, belum memikirkan resiko juga untuk keseharian kita. Nah, ditambah lagi beban tadi memaksakan untuk kebutuhan tadi, kebutuhan apa? Itu kebutuhan primer atau sekunder? Sekunder. Nah, primer itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan sekunder ya. Kalau kebutuhan sekunder itu jangan terlalu paksakan, jadi harus menabung. Terus ini juga kelompok 2 tadi beli apa? Kipas angin. Nah, sama. Terus kelompok 3 juga harus beli televisi, sama ya, harus jangan terlalu dipaksakan. Kita harus pandai-pandai menabung. Nah, ini nanti akan Bapak lanjut next untuk pembahasan kita materi. Nah, ya, pertama kita harus tadi mana tadi gambar menabung. Nah, menabung. Nah, jangan terlalu paksakan. Jadi harus misalkan kita punya gaji per bulan itu misalkan 2 juta. Nah, untuk kebutuhan pokok itu seharinya 150. Berapa hari itu? Berapa duit yang harus dikeluarkan itu dalam 1 bulan? 150. Jadi 1,5 juta ya, jadi 1,500.000. Nah, sedangkan gaji kita hanya 2 juta. Jadi tidak bisa dipaksakan, harus menabung. Nah, gitu caranya ya. Terus nah,
ada juga ini ya. Ini kita setelah menabung dan misalkan tadi gaji kita cuma 2 juta. 2 juta, sedangkan kebutuhan pokoknya tadi 1.500.000. Nah, supaya dalam kebutuhan pokoknya itu mengecil, maka kita harus ada yang namanya tambahan ya. Tambahan misalkan kita untuk kebutuhan dapur ya. Kebutuhan dapur itu kan memerlukan cabai, sayur-sayuran yang lain. Nah, untuk adik-adik ya, coba berkreasi di rumah masing-masing. Mungkin nanti ada barang bekas seperti ember bekas bocor yang dibikin pot. Nah, bikin pot kita menanam cabai, sayuran. Nah, itu lumayan untuk menambah penghasilan dan mengurangi kebutuhan, sehingga nanti kita menabungnya akan lebih banyak. Nah, kalau tertutupi kebutuhan itu ya. Nah, itu ada juga ini gambar ini untuk cabai, karena cabai sekarang mahal ya. Nah, tomat juga bisa di pot ya. Kalau misalkan kita punya lahan sedikit, pakai pot ember bekas, boleh ini tomat. Nah, itu ya. Kita harus berpikir kreatif ya. Jangan sampai nanti pendapatan kita minim, terus kita mempunyai keinginan yang banyak dan pengeluaran juga tidak dibatasi, maka akan memaksakan jadi melalui pinjaman. Belum juga kita memikirkan resikonya ya keseharian, dan terus ada pinjaman malah nambah beban. Nah, itu ya caranya kita menutupi kebutuhan pokok itu, kita harus menambah penghasilan seperti itu ya gambarannya. Nanti setelah adik-adik kan sekarang masih belajar, nanti setelah dewasa udah tahu ya gimana caranya kita mendapatkan uang sedikit tapi kita banyak menabung. Itu ya untuk pembahasan hari ini. Dan setelah kita pandai mengatur perekonomian dalam keluarga kita, nah pandai menabung juga. Nah, setelah itu kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, itu yang dapat kita harapkan semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Pengen sukses? Pengen. Itu ya caranya begitu ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan kehendak, dan dipikirkan terlebih dahulu gaji kita sedikit dan keinginan terlalu banyak. Maka harus diukur gitu. Itu intinya dari pembelajaran kita hari ini dalam IPS ekonomi ya, membahas tentang perekonomian yang ada di lingkungan kita. Nah, ini semuanya mudah-mudahan ya semuanya paham ya. Ada yang mau tanya lagi? Paham semuanya? Paham. Begitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini saya akhiri ya. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Tadi dipimpin oleh Tekori lagi ya, membacakan surat Al-Masih. Silakan Neng. Saya Bina Nakara'u Al-Asri Naftali. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah.